Hey guys, sejak kemunculannya pertama kali di film Captain America Civil War, Black Panther telah berhasil mencuri perhatian para fans. Mengeksplorasi daratan Afrika, T'Challa dan juga Wakanda menjadi idola baru di MCU. Apalagi ketika film solonya dirilis, visual Wakanda akhirnya berhasil menjadi lokasi ikonik di Marvel setelah Asgard. Tidak berakhir sampai di situ, Wakanda akhirnya menjadi lokasi yang sangat penting di film Infinity War. Selain sebagai tempat tinggal baru bagi Winter Soldier, Wakanda juga menjadi lokasi yang direkomendasikan oleh Steve Rogers. Dengan teknologi dan juga vibranium yang melimpah, Wakanda menjadi tempat yang paling layak untuk memisahkan Mind Stone dari keningnya Vision pada saat itu. Dengan segala keunikan itu, eksplorasi Wakanda menjadi keharusan di sequel kedua dari Black Panther nantinya. Namun, apa yang harus dilakukan ketika Wakanda kehilangan rajanya? Masih segar di ingatan kita tentang kabar duka kepergian aktor Chadwick Boseman. Sosok yang menghidupkan karakter T'Challa dengan sangat baik ini meninggalkan legasi yang sangat-sangat membanggakan. Hal inilah yang mungkin menjadi dasar bagi Marvel Studios untuk tidak merecast karakter T'Challa ini. Kevin Feige sudah mengumumkan bahwa MCU tidak akan mencari aktor baru untuk menggantikan sosok Chadwick Boseman sebagai King T'Challa. Nah, hal yang lebih mengejutkan lagi, tentu saja Marvel juga tidak akan menggunakan teknologi CGI untuk menghadirkan sosok T'Challa di Black Panther yang kedua. Semua ini demi menghormati sosok Chadwick Boseman atas karyanya selama bergabung di Marvel Cinematic Universe. Lantas pertanyaan seperti ini, apa yang akan dilakukan Marvel untuk sequel kedua dari Black Panther? Sepertinya kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada King T'Challa, karena bisa dipastikan kalau Black Panther yang kedua nanti akan tetap berjalan tanpa karakter tersebut. Tentu akan timbul pertanyaan seperti ini guys, bagaimana bisa film Black Panther yang kedua dibuat tanpa kehadiran karakter utamanya? Bersamaan dengan pengumuman untuk tidak melakukan recast dan juga teknologi CGI terhadap karakter T'Challa, pihak Marvel Studios juga memberikan kisi-kisi cerita di sequel selanjutnya. Menurut pengumuman resmi tersebut, film Black Panther yang kedua yang disebut dengan Wakanda Forever ini akan mengeksplorasi lebih jauh mengenai Wakanda. Memang, masih banyak sekali keajaiban yang bisa diceritakan mengenai Wakanda guys. Di sequel sebelumnya, kita hanya diberikan gambaran visual mengenai lokasi-lokasi penting di Wakanda saja, seperti kerajaan, laboratorium, tempat melakukan duel, visual suku perbatasan, dan sekilas lokasi suku Jabari. Sebenarnya, ada banyak sekali hal yang belum diperlihatkan secara detail. Seperti kehidupan di perkotaan yang dalam scene percakapan antara T'Challa dan juga Nakia yang hanya diperlihatkan sekilas saja. Kemudian hal yang paling membuat Deleskin penasaran adalah tempat tinggal suku Jabari. Kita benar-benar penasaran apa dan bagaimana cara mereka hidup. Dan juga kita penasaran dengan detail mengenai kekuatan perang dari suku Jabari. Dan semua cerita yang ada di Black Panther Wakanda Forever nanti, semua itu akan dilakukan tanpa karakter T'Challa di dalamnya. Sebenarnya hal yang sama juga dilakukan MCU untuk Asgard. Kalau kita cermati, Asgard akhirnya diperkenalkan lebih luas lagi di film Thor Ragnarok. Hal ini karena memang final battle di film tersebut terjadi di Asgard. Bahkan film tersebut ditutup dengan hancurnya Asgard guys. Berbeda dengan film Thor sebelumnya yang banyak melakukan battle di bumi, hal yang sama mungkin bisa diterapkan di film Black Panther yang kedua nanti. Hal lain yang bisa dilakukan tentu saja eksplorasi visual ke beberapa titik lokasi baru di Wakanda. Bisa saja kita dipilihkan tempat-tempat rahasia yang memiliki fungsi yang sangat besar. Pertanyaan selanjutnya mulai muncul, bagaimana bisa eksplorasi Wakanda dilakukan tanpa kehadiran pemimpinnya? Hal ini memang terlihat sangat sulit guys, bahkan cenderung sangat beresiko bagi Marvel Studios. Apalagi, T'Challa sudah sangat lekat di hati para penggemarnya. Karakter T'Challa sendiri sangat pas menjadi seorang Black Panther, bahkan beberapa dialog dan juga gaya bicaranya menjadi bahan meme bagi para fans. Semua itu tentu saja membuktikan bahwa Chadwick Boseman sangat-sangat berhasil membuat karakter T'Challa hidup dan juga dicintai, seolah seorang Chadwick Boseman memang lahir untuk dijadikan sebagai Black Panther. Namun tentu saja langkah tersebut mau tidak mau harus diambil oleh pihak Marvel. Tentunya langkah ini membutuhkan perombakan dan juga penyesuaian cerita. Langkah pertama tentu saja menjelaskan secara logis mengapa T'Challa harus mengakhiri perjalanannya di film keduanya nanti. Kemudian, meski semua orang di dunia sudah merelakan kepergian dari Chadwick Boseman, tetap saja King T'Challa harus dimatikan secara logis di dalam storyline-nya. Skenario-nya bisa saja dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan voice over dari Shuri misalnya. Di dalam adegan pembuka, Shuri bisa saja menceritakan awal mula dan juga penyebab T'Challa tewas. Adegan voice over ini dilakukan juga di film sebelumnya ketika kita diberikan pengetahuan awal mengenai sejarah Wakanda dan juga vibranium. Nah, hal ini berguna bagi penonton awam yang tidak membaca komik Marvel sebelumnya. Nah, opsi tersebut bisa saja digunakan kembali dan juga menjelaskan kemana perginya King T'Challa selama film Black Panther Wakanda Forever. Pertanyaan selanjutnya, jika King T'Challa mati, siapa yang membunuhnya?
Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Marvel bisa saja merujuk pada versi komiknya guys. Di tahun 2008, Marvel merilis komik Black Panther. Di dalam komik tersebut, diceritakan kalau T'Challa kritis dan harus digantikan perannya sebagai raja oleh istrinya, yaitu Ororo Munroe alias Storm. Storm sendiri akhirnya menginstruksikan Shuri untuk menjadi Black Panther. Lalu, siapa yang membuat T'Challa kritis? Dia tentu saja Dr. Doom. Belakangan ini, Dr. Doom semakin sering diperbincangkan oleh sebagian fans Marvel. Karakter satu ini berkali-kali diprediksi akan segera muncul sebagai villain di MCU. Dr. Doom bisa dimunculkan sebagai villain yang menewaskan T'Challa, sekaligus menjadi salah satu jembatan koneksi dengan Fantastic Four nantinya. Atau MCU bisa menggunakan opsi yang lebih mengejutkan. Tewasnya King T'Challa bisa juga disebabkan oleh Namor. Dalam sejarah komik Marvel, kerajaan Wakanda juga Atlantis memang selalu bertentangan. Hal ini bisa menjadi awal untuk mengenalkan sosok Namor dan juga Atlantis di MCU. Nah sekarang, mari kita menuju ke pertanyaan mengenai siapa orang yang akan meneruskan mantel Black Panther. Terlepas banyak sekali teori-teori teman-teman di luar sana, sebenarnya ada 3 kandidat yang menurut Daily Screen layak untuk diperhitungkan untuk memegang tahta di Wakanda. Berikut adalah orang-orang tersebut. Yang pertama, ada sosok Killmonger. Ada banyak sekali teman-teman yang berharap kalau Killmonger ini kembali dihidupkan untuk menggantikan peran sepupunya. Apalagi ia ini sudah pernah merasakan serta menggunakan kekuatan dari Black Panther. Killmonger memang menjadi kandidat yang sangat kuat. Opsi membuatnya hidup lagi tentu saja menggunakan teknologi dari Wakanda. Meskipun memang di akhir film ia menolak disembuhkan dan memilih mati saja, masih ada kesempatan jika ia memang mau dihidupkan kembali. Apalagi dalam film tersebut tidak ada adegan pemakaman ataupun adegan serupa yang secara langsung memperlihatkan kalau Killmonger ini benar-benar sudah mati. Maka masih ada celah untuk membuatnya hidup kembali. Di kandidat yang kedua jatuh kepada Shuri. Adik T'Challa ini memang sangat dekat dengan kakaknya. Ia juga sangat mengenali vibranium dan semua teknologi di Wakanda. Shuri ini sangat jenius dan juga berhasil membuat kostum Black Panther dengan sangat baik guys. Secara garis keturunan, tentu saja Shuri pantas menggantikan kakaknya. Dari segi kemahiran, ia bahkan jauh lebih jenius dari Bruce Banner. Tentu hanya Shuri yang menemukan cara melepaskan Mind Stone tanpa harus membunuh Vision. Namun tentu saja ada kekurangannya. Kekurangan Shuri ada di kekuatan bertarungnya. Meski saat menjadi Black Panther ia akan dibekali kekuatan dan juga kecepatan super, Shuri tetap saja hanyalah seorang ilmuwan saja. Kemampuan bertarungnya masih belum begitu baik. Tapi kalau teman-teman masih memaksakan, memang semua itu bukan penghalang. Ada banyak contoh seperti ini. Salah satunya, Tony Stark bisa menjadi Iron Man tanpa harus menggunakan teknik bertarung yang sangat baik. Secara perlahan, Shuri belajar dan juga menjadi mahir seiring berjalannya waktu. Apalagi Shuri nantinya akan dikelilingi oleh para petarung hebat seperti Okoye, Nakia, dan masih banyak lagi yang lainnya. Shuri bisa saja meminta Okoye untuk menjadi mentornya. Selain itu, Shuri bisa menambahkan fitur baru atau persenjataan mutakhir ke dalam kostum Black Panther miliknya nanti. Sekarang sampailah kita ke kandidat yang ketiga ataupun yang terakhir, tentu saja sosok Nakia. Teman masa kecil dan orang yang paling dicintai oleh T'Challa ini menurut kita yang paling terbaik jika harus menggantikan T'Challa. Nakia adalah sosok orang yang mengenal T'Challa paling baik dari siapapun. Soal bagaimana caranya Marvel membuat skenario agar Nakia menjadi Raja Wakanda tentu harus dibentuk lewat film Black Panther Wakanda Forever nanti. Mengapa kita sebut Nakia kandidat terbaik untuk menjadi Raja Wakanda? Selain ia ini mengenal T'Challa dengan sangat baik, Nakia adalah sosok petarung yang sangat tangguh. Ia bahkan bisa memenangkan pertarungan dalam tradisi lama Wakanda sebelumnya. Sebagai salah satu petarung kuat Wakanda, Nakia juga sudah memperlihatkan bagaimana kekuatannya. Bahkan sosok Killmonger saja sempat kewalahan bertarung dengan Nakia. Nakia ahli dalam spionase dan juga ahli pertarungan dengan tangan kosong. Belum lagi jika ia memang benar menjadi King of Wakanda, di mana ia harus meminum ramuan raja, maka jelas Nakia akan semakin badass menjadi Queen of Wakanda. Belum lagi, sosok Nakia ini punya pengalaman yang sangat baik di luar Wakanda sebagai agen rahasia yang semakin berguna untuk hubungan diplomatik bagi Wakanda. Di akhir film Black Panther, kita tahu sendiri bahwa T'Challa membuka Wakanda untuk dunia dan akan membantu seluruh dunia lewat kemajuan teknologinya. Nah, dalam hal ini, tentu saja peran Nakia akan sangat-sangat berguna. Tapi terlepas dari semua kelebihan tadi, sudah saatnya Wakanda dipimpin oleh seorang perempuan. Mengingat memang selama ini pemimpin Wakanda lebih didominasi oleh lelaki dan juga sudah sangat biasa. Dengan pemimpin setangguh Nakia di masa depan, jelas membuat Wakanda tetap memiliki pesona dan dihormati oleh dunia. Untuk dua kandidat sebelumnya seperti Killmonger, tampaknya memang cukup sulit bagi Marvel untuk menghidupkannya kembali, mengingat ia sendiri yang meminta kematiannya dan sudah cukup terlambat bagi Shuri untuk mengobatinya kembali.
Lalu untuk Shuri, dengan karakternya yang seperti itu dan tidak menginginkan dunia formalitas apalagi menjadi seorang raja, ia tentu akan menolak dan sudah sangat nyaman dengan dunianya sendiri yang sekarang menjadi ahli teknologi Wakanda. Well, sekarang kita benar-benar mengharapkan kalau skenario yang kita jalankan tadi memang benar-benar direalisasikan oleh Marvel. Tentu saja film Black Panther yang kedua nanti akan tetap hidup tanpa kehadiran dari seorang T'Challa. Nah, menurut kalian, bagaimana skenario yang terbaik menurut kalian yang bisa diterapkan Marvel untuk film Wakanda Forever nanti? Jangan lupa tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila ada Leskrin mengupload video setiap harinya. Thank you guys.